Para calon wakil presiden sama-sama memanfaatkan momen tanya jawab di debat Cawapres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 sebagai ajang menyerang dengan saling lempar pertanyaan dan argumen. Berbagai pertanyaan dan tanggapan mewarnai momen tersebut. Tribuners berikut sederet fakta mengenai debat Cawapres yang berlangsung pada Jumat malam. Serangan pembuka dalam segmen tanya jawab dimulai lewat pertanyaan yang dilontarkan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, kepada Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Gibran bertanya terkait pandangan Mahfud soal regulasi perdagangan karbon. Menurut putra sulung Presiden Joko Widodo itu, Mahfud tidak secara gamblang menjawab pertanyaan darinya. Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Tidak hanya kepada Mahfud, serangan berupa pertanyaan juga dilancarkan Gibran kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Saat itu Gibran bertanya perihal strategi Muhaimin untuk meningkatkan SGIE atau State of the Global Islamic Economy. Pertanyaan itu direspon Muhaimin dengan nada kebingungan karena Muhaimin mengaku tidak mengerti SGIE. Sebab saat melontarkan pertanyaan itu, Gibran tidak menyebutkan akronim dari SGIE tersebut. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Menanggapi hal itu, Gibran menjelaskan bahwa SGIE merupakan standar yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi syariah di sebuah negara. Hal itu penting untuk diperhatikan Indonesia sebagai negara yang tengah mengembangkan ekonomi syariah. Baik Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyebutkan dirinya bersama pasangannya Anies Baswedan mengusung jargon Slepetnomics untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait ekonomi di tanah air. Pria yang akrab disapa Caimin itu menilai pemerintahan saat ini tidak memiliki keberpihakan terhadap masyarakat dan keberanian untuk menciptakan keadilan. Istilah selepet memang berulang kali disampaikan oleh Caimin dalam gelaran debat perdana Cawapres ini. Kata selepet ia gunakan untuk menggambarkan suatu gerakan yang memberikan disrupsi terhadap pihak dianggap tidak adil. Caimin mengklaim Slepetnomics merupakan sebuah gagasan yang sudah diuji oleh para pakar dengan berlandaskan pengalaman. Lewat perombakan tersebut, pasangan calon nomor urut 1 itu akan mengalokasikan anggaran negara untuk menciptakan pemerataan dan pembangunan kota dan desa di tanah air. Sebagai informasi, sejak awal sesi debat, Caimin terus menggunakan kata selepet yang ia definisikan sebagai bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Kata Slepetnomics pun menjadi viral. Hal ini tampak dari kata Slepetnomics yang menjadi trending topik di Twitter pada Jumat 22 Desember 2023 malam. Banyak netizen mencuitkan istilah ini melalui akun Twitternya. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menganalogikan upaya menaikkan penerimaan pajak dengan perluasan kebun binatang. Hal itu untuk merespon pertanyaan dari calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, yang bertanya soal upaya untuk menaikkan rasio pajak 23% yang menjadi salah satu visi dan misinya. Mahfud menilai hal tersebut tidak masuk akal karena saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia baru sekitar 5%. Gibran pun menjelaskan tax ratio dengan menaikkan pajak adalah hal yang berbeda. Dia pun menegaskan pihaknya berjanji tidak akan memberatkan UMKM demi menaikkan pajak. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang.
kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking, kita tidak akan memberatkan UMKM. Untuk diketahui, pelaku UMKM pribadi dengan peredaran bruto atau omset per tahun 500 juta rupiah tidak lagi dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disepakati pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Kamis 7 Oktober 2021. Pemerintah sebelumnya menargetkan tax ratio tahun 2023 sebesar 10%. Sementara itu pada 2022, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kemenkeu mencatatkan tax ratio sebesar 10,39%. Sebelumnya, Gibran mengatakan menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu adalah dua hal yang berbeda. Solusinya, Gibran akan membentuk badan penerimaan pajak. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin tidak konsisten soal pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan. Gibran menyampaikan ini saat menanggapi pernyataan Caimin yang menilai pembangunan IKN bukan prioritas. Anak Presiden Joko Widodo ini heran lantaran Caimin berubah sikapnya setelah menjadi cawapres dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Di situ, Gibran menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan hanya untuk kepentingan pemerintah. Menurut dia, pembangunan IKN merupakan bentuk pemerataan transformasi pembangunan di tanah air. Sebelumnya, Caimin menyampaikan bahwa infrastruktur dan sumber daya manusia atau SDM sama pentingnya. Caimin mengatakan pemerintah perlu membaca prioritas. Dia lantas mencontohkan proyek pembangunan IKN. Menurut dia, anggaran yang digelontorkan IKN bisa digunakan untuk membenahi infrastruktur jalan serta membangun semua sekolah di Kalimantan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Tribuners, itulah sejumlah fakta soal debat cawapres yang berlangsung pada Jumat malam. Debat ketiga dijadwalkan pada Minggu, 7 Januari 2024 yang bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Demikian untuk program Fakta-Fakta kali ini. Nantikan fakta-fakta berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.